Wah, candinya bagus ya. Kelihatan tua tapi masih megah. Ya, meskipun udah lama, tapi masih berdiri kokoh. Jadi penasaran deh, kira-kira gimana ya sejarahnya? Walaupun udah ratusan tahun, candi ini emang masih kokoh dan jadi salah satu peninggalan bersejarah, Dek. Pak, ini candi peninggalan apa ya? Candi Singasari merupakan candi peninggalan kerajaan Singasari pada abad ke-13. Wah, berarti udah ratusan tahun lalu ya? Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha yang berpusat di Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kerajaan Singosari terletak di Jawa bagian timur dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sunda, Bali, sebagian Kalimantan, sebagian Sumatera, dan kawasan Selat Malaka. Kerajaan Singasari berdiri selama 70 tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kami akan menjelaskan sedikit tentang tokoh penting dalam sejarah Singosari, yaitu Ken Arok. Ken Arok itu pendiri kerajaan Singosari ya? Betul, Ken Arok merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singosari. Kalau gelarnya apa ya? Gelar Ken Arok adalah Sri Rangga Rajasa Sang Amurwab Bumi. Terus, apa pengaruh Ken Arok sebagai raja pertama? Kehadiran Ken Arok sebagai raja pertama menandai munculnya dinasti baru. Dinasti apa itu? Namanya dinasti Rajasa, yang juga dikenal sebagai Raja Sawangsa. Oh, jadi dari Ken Arok awal mula dinasti itu muncul. Iya, benar sekali. Siapa saja raja-raja Singosari? Raja-rajanya diantara lain seperti Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Wisnu Wardana, dan Kertanegara. Kejayaannya terjadi kapan? Terjadi pada masa Kartanegara dengan gagasan Cakrawala Mandala Dwipantara untuk menyatukan Nusantara serta menjalin hubungan dengan Melayu dan Campak. Lalu, kenapa Singosari runtuh? Keruntuhan terjadi pada 1292 Masehi, ditandai dengan wafatnya Kertanegara oleh serangan Jayakatwang. Kalau dari aspek pemerintahan, tokoh paling berpengaruh di kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Kenapa Ken Arok dianggap paling berpengaruh? Karena Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singosari, berhasil menggulingkan kerajaan Kediri dan meletakkan dasar sistem pemerintahan. Kalau dari aspek ekonomi, siapa sih yang paling berpengaruh? Itu Kartanegara. Ia mengembangkan perdagangan dan pelayaran serta memperluas wilayah Singosari. Pengaruhnya ke masyarakat gimana? Dari aspek sosial, Kertanegara mendorong persatuan masyarakat dan mengurangi perbedaan antara golongan. Terus, kalau di bidang budaya, Kertanegara juga berperan besar dalam aspek budaya dengan mengembangkan sinkretisme, siwa, Buddha, serta seni dan keagamaan. Kerajaan Singosari meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang penting sampai sekarang. peninggalan yang paling terkenal apa ya, Kak? Yang paling terkenal adalah Candi Singosari, terletak di Malang, Jawa Timur, dan merupakan tempat pemujaan Raja Kartanegara.
Selain itu, ada candi lain juga ya? Ada dong, salah satunya Candi Jago atau Candi Jagjahu yang dibangun untuk menghormati Raja Wisnuwardana dan memiliki banyak relief cerita. Kalau Candi Kidal itu peninggalan siapa? Candi Kidal adalah tempat pendarahan Raja Anusapati dengan relief cerita Garudeya dan bercorak Hindu Siwa. Aku pernah lihat patung, besar banget. Itu dari Singosari juga. Iya, itu Arka Warapala, patung penjaga raksasa yang melambangkan kekuatan dan kekuasaan Singosari. Terus arca yang paling halus itu apa? Namanya Arca Rajnaparamita, melambangkan kebijaksanaan dan dianggap sebagai perwujudan Ken Dedes. Sumber kerajaan Singosari berasal dari beberapa jenis, seperti prasasti, kitab kuno, dan bukti arkeologis. Prasasti apa yang paling penting di Singosari? Salah satunya prasasti Mula Malurung yang berisi silsilah Raja Singosari serta asal-usul pemerintahannya. Ada prasasti lain juga kan? Ada, yaitu prasasti Wurare atau Arka Joko Dolok yang berkaitan dengan Raja Kartanegara dan ajaran Siwa Buddha. Dari kitab kuno, sumbernya apa? Ada kitab Pararaton yang menceritakan Ken Arok hingga raja-raja Singosari. Selain itu, ada negara Kertagama juga ya? Iya, kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca dan memuat keterangan tentang Singosari serta kerajaan Kertanegara. Bukti arkeologisnya apa aja sih? Di antaranya Candi Singosari, Candi Kidal, Candi Jago, Arca Prajnaparamita, dan Arca Dwarapala. Wah, aku nggak nyangka sejarahnya sekeren itu. Benar, Singosari bukan cuma soal perebutan kekuasaan, tapi juga tentang ambisi besar untuk menyatukan Nusantara di bawah visi Cakrawala Mandala. Batu-batu candi ini adalah saksi bisu kalau semangat Singasari tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada dalam identitas kita hari ini. Terima kasih sudah menceritakannya dengan sangat keren. Aku jadi lebih menghargai setiap sudut tempat. Dan untuk kalian semua, sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Tapi cermin untuk masa depan. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1222 hingga 1292 Masehi di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok dan menjadi awal berdirinya dinasti Rajasa. Singosari mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Kertanegara yang memiliki cita-cita besar menyatukan Nusantara melalui gagasan Cakrawala Mandala Dwipantara. Walaupun runtuh pada tahun 1292 Masehi, Singasari meninggalkan banyak peninggalan bersejarah seperti Candi Singosari, Candi Kidal, Candi Jago, serta berbagai arca dan prasasti. Dari sejarahnya, kita dapat memahami bahwa Singasari bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang visi, persatuan, dan warisan budaya yang masih terasa hingga sekarang. Sekian dari kami kelompok 5, sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.